Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama Kak Far. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu materi biologi yang cukup sering muncul di UTBK nih, terutama materi siklus sel dan pembelahan sel. Nah, coba perhatiin soal berikut. Kak Far punya soal nih. Dalam siklus sel, materi genetik mengalami duplikasi yang menyebabkan setiap kromosom menjadi dua struktur kromatid bersaudara yang identik dan terikat dengan sentromer. Ini terjadi pada fase ada S, G1, G2, mitotik, sitokinesis. Nah, kira-kira yang mana nih? Oke. Banyak siswa itu langsung jawab mitosis karena melihat kata kromatid saudara ini. Padahal pembentukan kromatid saudara ini justru terjadinya sebelum mitosis berlangsung gitu. Nah, kira-kira di fase apa ya? Nah, kita perlu review materi siklus sel. Oh ya, sebelum itu Kak Far mau nanya. Kalau misalkan kalian punya satu buku catatan nih yang sangat penting, lalu kalian diminta membagikannya kepada dua orang teman. Nah, kira-kira yang harus dilakukan apa? Betul. Iya, bisa. Fotonya jadi harus difotokopi dahulu biar keduanya itu bisa mendapatkan informasi yang lengkap gitu ya. Nah, ternyata di dalam sel tubuh kita itu juga kayak gitu. Jadi sebelum membelah jadi dua sel baru, sel itu harus memastikan bahwa seluruh informasi genetiknya itu sudah digandakan. Nah, kalau enggak, salah satu sel anak itu bisa kekurangan informasi genetik gitu. Kita review dulu ya materi mengenai siklus sel. Nah, materi mengenai siklus sel. Jadi siklus sel itu terdiri dari fase apa aja? Iya, ada interfase dan fase M namanya. Nah, kalau fase interfase ini terdiri dari apa aja? Iya, ada G1, kemudian S, dan G2. Ya, G2. Nah, kalau fase M ini betul ada mitosis dan sitokinesis. Nah, yang paling sering keluar di UTBK itu adalah membedakan fungsi dari ini, G1, S, G2, dan mitosis serta sitokinesis ini. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi tiap fase mungkin ya. Kalau G1 atau bisa dibilang growth 1 ya. Growth 1. Nah, di sini terjadi apa aja nih? Apa aja? Jadi selnya itu masih persiapan. Nah, persiapannya itu apa? Selnya bertambah besar, kemudian membentuk organel, kemudian menyiapkan bahan untuk sintesis DNA. Jadi di sini belum ada penggandaan DNA ya. Kemudian yang kedua ada fase S. Nah, kalau fase S ini adalah fase sintesis DNA. Iya, betul. Sintesis DNA, fase S, sintesis DNA, S-nya sintesis gitu ya. Nah, kalau di sini yang namanya sintesis DNA berarti iya betul DNA-nya digandakan. Misalkan awalnya ada satu kromosom. Nah, setelah DNA-nya digandakan atau direplikasi, kromosom tersebut menjadi dua kromatid saudara identik. Nah, nanti kita bahas ini. Sekarang kita lihat fungsi G2 dulu. Kalau G2 itu kalau growth 1 itu G1, kalau G2 berarti iya growth 2. Jadi setelah DNA-nya itu digandakan, maka selnya itu ngecek nih hasil replikasinya gimana, kemudian memperbaiki kenapa jelek gitu ya tulisannya, bentar Kak Far ganti, memperbaiki kesalahan DNA. Kemudian di sini juga ada persiapan pembelahan ya. Ini kakak tambah yang G1 ini persiapan juga, jadi selnya juga bertambah besar gitu ya. Terus apa lagi? Iya,
Membentuk organel, betul. Nah, kemudian ini yang nggak mungkin nggak tahu ya, ini ada fase mitosis. Fase mitosis itu kira-kira apa aja fasenya? Nah, Kak Far biasanya pakai jembatan keledai ini, Pak Mat. Nah, P-nya profase, M-nya metafase, A-nya anafase, dan T-nya telofase. Oke, kalau profase gimana? Kromosomnya mulai memadat ya. Nah, kalau profase, masih ingat pelajarannya? Iya, kromosomnya mulai memadat. Jadi kalau misalkan digambar tuh kayak gini. Kromosomnya itu mulai memadat. Sebenarnya di sini juga ada benang-benang spindle juga yang nantinya akan tertarik oleh sentromernya. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Kemudian ada fase apa lagi? Tadi metafase. Nah, ini kromosomnya berjajar di tengah. Nah, jadi kalau misalkan cover gambar tuh kayak gini. Ini kromosomnya itu berjajar di tengah ya. Sebenarnya, nah, yang dimaksud kromatid saudara tuh ini. Kalau misalkan kita berbicara tentang kromosom, apa itu kromosom? Nah, kromosom itu adalah struktur DNA yang utuh yang membawa informasi genetik. Kalau kromatid itu salah satu. Jadi misalkan kromosom tuh kayak gini. Maka kromatid itu satunya. Jadi salah satu dari dua lengan identiknya ini. Ini adalah kromatid. Paham ya sampai sini? Kemudian ada anafase. Anafase, maka terjadi apa? Betul, kromatid saudara itu berpisah. Jadi gambarnya gimana? Gini, kemudian kromatid saudaranya itu mulai berpisah ya. Sini. Ini satu ya. Ini ditarik sama spindle. Kemudian yang terakhir ada telofase. Kalau telofase maka sudah mulai terbentuk inti baru. Terbentuk dua inti baru ya. Jadi seperti ini bisa digambarin. Nah, mulai terbentuk nih. Oke. Dan nanti pembelahan untuk menjadi dua sel baru ini namanya adalah sitokinesis. Oke, gitu ya. Nah, jadi balik ke soal. Dalam siklus sel, materi genetik mengalami duplikasi yang menyebabkan setiap kromosom menjadi dua struktur kromatid bersaudara yang identik dan terikat dengan sentromer yang terjadi pada fase? Jawabannya betul, yang A atau fase S.